Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas APS dengan judul Analisis dan Perancangan Sistem Reservasi Wisata yang terintegrasi pada PT Ekonik Perhutani Alam Wisata. Nah, pada bagian ini kami akan membahas mengenai latar belakang permasalahan yang mendasari pengembangan sistem serta beberapa hasil analisis dan perancangan yang telah dibuat berdasarkan kebutuhan pengguna. Nah, melalui proses analisis dan perancangan tersebut, diharapkan sistem yang dirancang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi perusahaan, serta mendukung proses bisnis secara lebih efektif dan lebih terintegrasi. Nah, sebelum kita masuk ke tahap perancangan sistem, terlebih dahulu kita perlu untuk memahami permasalahan yang melatar belakangi dibangunnya sistem ini. Jadi, PT Konik Perhutani Alam Wisata itu merupakan perusahaan yang mengelola lebih dari 50 destinasi wisata alam yang terbesar di Pulau Jawa. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang dimana proses reservasi masih dilakukan secara manual dan tersebar di berbagai platform, sehingga pengelola data menjadi kurang terintegrasi, dan selain itu, data pengunjung belum tersentralisasi, belum tersedianya notifikasi otomatis, dan manajemen kapasitas pengunjung masih belum optimal, serta proses refund masih dilakukan secara manual. Nah, oleh karena itu, membutuhkan sebuah sistem reservasi wisata yang terintegrasi mampu menyatukan seluruh proses mulai dari pemesanan, pembayaran, hingga pengelolaan data secara lebih efektif dan efisien. Nah, untuk memahami lebih lanjut mengenai perusahaan yang menjadi objek penelitian pada proyek ini, selanjutnya rekan saya akan menjelaskan mengenai profil dari PT Ekonik Perhutani Alam Wisata. Baik, selanjutnya ada profil singkat perusahaan. Pada slide ini jelaskan profil perusahaan yang menjadi objek perancangan sistem kami yaitu PT Ekonik Perhutani Alam Wisata. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan Perum Perhutani yang berdiri sejak 2002 dan bergerak di bidang ekowisata, hospitality, serta jasa perjalanan wisata. Beberapa destinasi yang dikelola antara lain Wana Wisata Coban Rondo di Malang dan Batu Raden di Purwokerto. Selain itu, perusahaan juga memiliki sertifikasi CHSE dan dari Kementerian Pariwisata yang menunjukkan komitmen terhadap kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan. Tidak hanya mengelola wisata alam, perusahaan juga memiliki berbagai lini bisnis seperti resort, retail produk kehutanan, outbound, catering, serta tour and travel. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi perusahaan. Pertama, proses reservasi masih dilakukan secara manual dan tersebar di berbagai platform sehingga kurang efisien. Kedua, belum tersedia notifikasi otomatis sehingga pengunjung tidak mendapat pengingat terkait reservasi mereka. Ketiga, data pengunjung belum tersentralisasi sehingga menyulitkan proses analisis dan pengambilan keputusan. Selain itu, pengelolaan kapasitas wisata belum optimal. Proses refund masih dilakukan secara manual dan belum tersedia program loyalitas untuk pelanggan yang sering berkunjung. Selanjutnya, tujuan sistem yang diusulkan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengusulkan sistem reservasi wisata terintegrasi. Tujuan utama sistem ini adalah menyediakan platform booking online mandiri yang tepat, yang dapat menghubungkan seluruh destinasi wisata dalam satu sistem. Sistem juga bertujuan mempermudah proses pencarian destinasi, pemesanan tiket, dan pembayaran secara online. Selain itu, sistem menyediakan e-tiket serta notifikasi otomatis membantu admin mengelola kapasitas dan laporan, serta meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan kepada pelanggan. Selanjutnya, metode pengumpulan kebutuhan. Dalam menentukan kebutuhan sistem, kami menggunakan tiga mode utama. Pertama adalah wawancara dengan pihak perusahaan atau pengelola wisata untuk mengetahui kebutuhan secara langsung. Kedua, menggunakan kuesioner guna menjaring harapan dan kebutuhan calon pengguna. Ketiga, melakukan analisis proses bisnis yang sedang berjalan untuk memahami alur reservasi saat ini. Dari hasil pengumpulan kebutuhan tersebut, diperoleh beberapa kebutuhan utama seperti sistem booking online mandiri, pembayaran cashless menggunakan kris, dashboard analitik, dan reporting secara real-time, serta peningkatan pengalaman pengguna.
Lalu ada persyaratan fungsional sistem. Slide ini menunjukkan persyaratan fungsional atau fitur-fitur utama yang harus dimiliki sistem. Fitur tersebut mencakup registrasi dan login pengguna, pencarian destinasi, melihat detail paket wisata, pemesanan tiket, hingga pembayaran online. Setelah pembayaran berhasil, sistem akan mengirimkan konfirmasi dan e-tiket secara otomatis. Selain itu, tersedia fitur manajemen pemesanan, pengelolaan paket wisata dan kapasitas pengunjung, dashboard laporan, notifikasi otomatis, ulasan dan rating, proses refund, serta program loyalty atau membership. Seluruh fitur ini dirancang untuk mendukung kebutuhan pengguna maupun pengelola wisata secara menyeluruh. Oke, next kita masuk ke persyaratan non fungsional. Pada slide ini dijelaskan berapa kebutuhan yang harus dimiliki sistem agar dapat berjalan dengan baik. Kebutuhan ini berhubungan dengan performa, keamanan, dan juga kenyamanan saat sistem digunakan oleh wisatawan maupun pihak pengelola. Sistem dirancang agar memiliki waktu respon yang cepat, keamanan yang baik melalui SSL atau TLS, dan juga notifikasi admin. Serta sistem juga harus mampu menangani banyak pengguna dan tetap jalan dengan stabil. Next, masuk ke identifikasi aktor. Dalam sistem ini, terdapat 5 aktor yang memiliki peran masing-masing. Aktor-aktor ini berinteraksi dengan sistem sesuai kebutuhan dan proses bidang bisnis yang ada di PT Yokonik Perhutani Alam Wisata. Wisatawan berperan untuk mencari destinasi, melakukan pemesanan, dan juga pembayaran. Admin bertugas mengelola sistem dan juga laporan. Pengelola destinasi wisata melakukan verifikasi kunjungan. Sedangkan payment gateway dan juga sistem notifikasi membantu proses pembayaran serta pengiriman informasi kepada pengguna. Next, masuk ke gambaran umum alur sistem. Alur sistem dimulai saat wisatawan melakukan login ke aplikasi. Setelah masuk, pengguna dapat mencari destinasi wisata, melihat detail paket yang tersedia, lalu melakukan pemesanan sesuai kebutuhan. Setelah pesanan dibuat, sistem akan mengecek kapasitas yang tersedia, dan pengguna dapat melanjutkan pembayaran secara online. Jika pembayaran berhasil, sistem akan mengirimkan e-tiket yang nantinya akan digunakan saat berkunjung ke lokasi wisata. Oke, setelah kita mengetahui permasalahan yang dihadapi perusahaan serta bagaimana gambaran alur sistem bekerja, selanjutnya kami akan melakukan analisis kebutuhan sistem. Salah satu pemodelan yang digunakan yaitu use case diagram. Nah, jadi use case diagram tuh digunakan untuk menggambarkan hubungan antar aktor dengan fungsi-fungsi yang tersedia di dalam sistem itu. Dengan kata lain, use case diagram itu menunjukkan siapa yang melakukan apa di dalam sistem reservasi wisata ini. Pada sistem yang dirancang, terdapat beberapa fungsi utama seperti login, mencari destinasi, melihat detail paket, melakukan pemesanan, melakukan pembayaran, menerima e-tiket, hingga memberikan ulasan. Selain itu, terdapat fungsi yang dilakukan oleh admin seperti mengelola paket wisata, mengelola kapasitas, serta melihat dashboard laporan. Dengan adanya use case diagram ini, kebutuhan fungsional sistem dapat divisualisasikan dengan lebih jelas sehingga memudahkan proses dari perancangan pada tahap berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem, selanjutnya diperlukan penjelasan yang lebih rinci mengenai bagaimana alur dari masing-masing proses tersebut dapat dijalankan. Oleh karena itu, kami membuat use case skenario dengan tujuan untuk memfokuskan pada dua skenario utama, yaitu yang pertama, proses pemesanan paket wisata, dan yang kedua, yaitu proses pembayaran. Nah, pada proses pemesanan paket wisata, pengguna terlebih dahulu memilih destinasi dan paket wisata yang diinginkan. Sistem kemudian menampilkan informasi detail beserta ketersediaannya. Selanjutnya, pengguna memilih tanggal kunjungan dan jumlah peserta. Kemudian, sistem melakukan pengecekan kapasitas. Jika kapasitas masih tersedia, pengguna dapat mengisi data peserta dan pesanan akan disimpan serta diarahkan menuju proses pembayaran. Selanjutnya, pada proses pembayaran, pengguna memilih metode pembayaran yang tersedia. Kemudian, sistem menampilkan instruksi pembayarannya. Nah, setelah pembayaran berhasil dilakukan, payment gateway lah yang akan mengonfirmasi transaksi tersebut sehingga status pesanan berubah menjadi dikonfirmasi dan sistem secara otomatis mengirimkan e-tiket kepada pengguna melalui email ataupun WhatsApp. Nah, dengan adanya use case skenario, setiap fungsi yang terdapat pada sistem dapat dijalankan secara lebih detail sehingga alur proses bisnis akan menjadi lebih mudah untuk dipahami. Nah, setelah kita mengetahui detail dari setiap proses, selanjutnya diperlukan pemodelan yang dapat menggambarkan alur aktivitas sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu, digunakanlah
activity diagram. Nah, activity diagram ini digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas yang terjadi di dalam sistem dari awal hingga proses selesai. Proses dimulai ketika pengguna memilih paket wisata yang diinginkan, kemudian mengisi data yang diperlukan. Setelah itu, sistem melakukan pengecekan kapasitas. Jika kapasitas masih tersedia, pengguna dapat melanjutkan ke tahap pembayaran. Nah, setelah pembayaran berhasil, sistem melakukan konfirmasi dan mengirimkan e-tiket kepada pengguna. Dengan demikian, activity diagram memberikan gambaran mengenai alur kerja sistem secara keseluruhan, mulai dari proses pemesanan hingga wisatawan memperoleh tiket yang siap digunakan. Melalui pemodelan ini, proses bisnis yang terdapat pada sistem dapat divisualisasikan secara lebih terstruktur sehingga memudahkan proses pengembangan sistem pada tahap selanjutnya. Next, masuk ke class diagram. Class diagram digunakan untuk menggambarkan data-data yang ada dalam sistem serta hubungan antar data tersebut. Diagram ini membantu pengembang memahami struktur yang ada dalam sistem sebelum masuk ke tahap pembuatan database dan juga codingan. Pada rancangan ini, terdapat beberapa data utama seperti user, destinasi wisata, paket wisata, reservasi, pembayaran, dan juga e-tiket. Semua data tersebut saling terhubung sehingga proses reservasi dapat berjalan dengan baik dan juga terintegrasi. Oke, sekarang kita masuk pada tahapan rancangan UI UX. Kami berfokus pada kemudahan pengguna dalam melakukan proses reservasi wisata. Rancangan antarmuka dibuat menggunakan pendekatan mobile first karena sebagian besar pengguna diperkirakan akan mengakses sistem melalui perangkat seluler. Selain itu, alur pemesanan juga dirancang secara sederhana dan struktur agar pengguna dapat melakukan reservasi dengan lebih cepat dan minim kesalahan. Konsistensi visual dan aspek aksesibilitas juga diperhatikan untuk menciptakan pengalaman pengguna yang nyaman dan mudah dipahami. Untuk mendukung proses perancangan, kami menggunakan Figma sebagai alat pembuatan prototipe interaktif sehingga alur penggunaan sesuai sistem dapat divisualisasikan dan dievaluasi sebelum masuk ke tahapan implementasi. Selanjutnya ada alur antar penggunaan yang dimana alur menggunakan sistem dimulai dari halaman onboarding dan login sebagai proses autentifikasi pengguna. Setelah berhasil masuk, pengguna akan diarahkan ke halaman home untuk menampilkan informasi utama dan daftar destinasi wisata yang tersedia. Pengguna kemudian dapat memilih destinasi yang diinginkan untuk memilih informasi lebih detail pada halaman detail destinasi. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan pemesanan tiket dengan menentukan jumlah tiket dan jadwal kunjungan. Setelah data pesanan dikonfirmasi, sistem akan menampilkan halaman konfirmasi pesanan sebelum pengguna melanjutkan ke tahap pembayaran menggunakan metode pembayaran berupa kris. Apabila pembayaran berhasil dilakukan, sistem akan menampilkan notifikasi pembayaran berhasil dan memberikan e-tiket sebagai bukti reservasi. Ini adalah contoh dari UI UX yang kita buat. Pada slide ini ditampilkan beberapa contoh halaman utama yang telah kita rancang dalam sistem. Halaman login berfungsi untuk proses masuk pengguna dalam sistem. Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman home yang menyediakan informasi dan fitur pencarian destinasi wisata. Selanjutnya, terdapat juga halaman detail destinasi yang berisi informasi lengkap mengenai paket wisata, fasilitas, serta harga tiket. Untuk melakukan reservasi, pengguna akan menggunakan halaman pemesanan tiket yang telah kita rancang agar proses pemesanan menjadi lebih mudah dan terstruktur. Setelah itu, pengguna dapat menyelesaikan transaksi melalui halaman pembayaran kris. Jika transaksi berhasil, sistem akan menampilkan halaman pembayaran berhasil sebagai konfirmasi sekaligus memberikan bukti tiket elektronik kepada pengguna. Selanjutnya ada keterkaitan UI UX dengan recruitment, yang dimana rancangan UI UX yang telah dibuat tidak hanya berfokus untuk menampilkan visual, tetapi juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan fungsional sistem yang telah dianalisis sebelumnya, seperti requirement FR01 yang diwujudkan
melalui halaman registrasi dan login pengguna. Requirement FR2 diimplementasikan melalui fitur pencarian pada halaman home. Requirement FR3 direalisasikan melalui halaman detail paket wisata yang menyediakan informasi lengkap destinasi. Requirement FR4 diwujudkan melalui halaman pemesanan tiket, sedangkan requirement FR5 didukung oleh fitur pembayaran online seperti menggunakan QRIS. Untuk requirement FR6, sistem menyediakan halaman pembayaran berhasil yang dilengkapi dengan bukti e-tiket. Setelah itu ada requirement FR07 yang diakomodasikan untuk menu akun dan daftar pesanan pengguna. Sementara requirement FR12 diwujudkan dengan fitur rating dan ulasan dari para pengguna. Dengan demikian, seluruh kebutuhan fungsional utama telah terintegrasi ke dalam rancangan antarmuka yang kita buat atau UI UX yang telah dibuat. Adapun kesimpulan dari sistem reservasi wisata terintegrasi ini berdasarkan dari hasil analisis serta perancangan yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan membutuhkan sistem reservasi wisata yang terintegrasi untuk mengelola lebih dari 50 destinasi wisata secara efektif. Sistem yang diusulkan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang ada, seperti proses reservasi yang masih dilakukan secara manual, data yang masih tersebar, serta pengelolaan kapasitas wisata yang belum optimal. Dari proses analisis diperoleh 14 kebutuhan fungsional serta 11 kebutuhan non-fungsional yang menjadi dasar dari pengembangan sistem. Selanjutnya, sistem akan dimodelkan menggunakan use case diagram, activity diagram, serta class diagram untuk menggambarkan proses bisnis serta terstruktur sistem secara menyeluruh. Rancangan UI UX yang juga dibuat dengan pendekatan mobile first guna memberikan pengalaman reservasi yang lebih mudah dan nyaman bagi para pengguna. Dengan demikian, sistem ini diharapkan lebih efisien untuk segi operasional perusahaan, juga dapat meningkat serta kualitas layanan kepada para pengguna atau para wisatawan dapat lebih baik. Oke, next kita masuk ke saran pengembangan. Kedepannya, sistem ini masih dapat dikembangkan agar menjadi lebih lengkap dan juga mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada pengguna. Pengembangan perlu dilakukan agar sistem ini dapat mengikuti kebutuhan bisnis yang terus berkembang. Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan yaitu integrasi dengan platform yang ada seperti Traveloka atau Tiket.com, peningkatan keamanan sistem, penambahan fitur loyalty, serta pengembangan aplikasi mobile untuk Android dan juga iOS. Itu saja dari kami kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.